Disamperin kakak kelas karena ketahuan dandan, atau disamperin kakak kelas karena kelihatan songong? Ayo. Ketahuan dandan. Kenapa tuh? Karena kalau kelihatan songong makin dihajar. Kalau dandan ya emang hak gue buat dandan. Iya, kenapa gitu? Kalau mau minta lipstick. Emang yang beliin gue makeup, gitu kan? Iya, kalau mau bilang aja nih. Guru bawel tapi nyebelin atau guru marah-marah tapi ngangenin? Guru mending marah tapi ngangenin. Soalnya kalau udah bawel tapi nyebelin tuh dua. Negatifnya udah dua tuh. Mending marah tapi ngangenin. Kalau udah bawel gue kagak kangen-kangen buat apa? Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Uhamkato Podcast dengan gue Muhammad Dafaditya dan gue Vinoli Syahrani yang akan menemani layar kaca Anda selama beberapa jam ke depan. Asik. Nah, kenapa sih Vin kita pakai baju SMA kayak gini? Apa kita mau ambil rapot? Iya kan, tuh mama bapak lu udah nungguin di depan ngobrol sama mama gue. Lagi rumpi bareng kan? Lagi rumpi bareng, nanya kita mau dijodohin kapan? Kayaknya sih abis ini. Jadi abis ambil rapot langsung bikin buku nikah tuh. Kalau nggak Sabtu Minggu. Kayak abis subuh deh. Enggak sih? Kalau nggak hujan kan? Nah, jadi selain kita mau ambil rapot nih, kita juga mau ngomongin nih hal-hal yang pernah kita alamin di masa SMA, bener ya? Nah, betul banget. Kalau lu nih, yang paling bagusnya dari masa SMA tuh apa? Hal yang paling gue kangenin kali ya. Betul. Di masa-masa SMA tuh keseruannya sih. Wah parah, gue tuh waktu SMA tuh seru banget. Serunya tuh karena teman-teman gue juga sih. Kayak, lu tau gak sih, kayak misalkan nih ada yang diomel-omelin guru kayak gitu kan. Iya, tapi jadinya lucu jatuhnya gitu. Tingkah konyol. Iya, kayak gitu misalkan lagi berisik, kamu sini maju, terus disuruh ke depan malah suruh nyanyi. Main bola dalam kelas, enggak. Itu udah biasa. Itu udah biasa tapi lucu banget. Kenapa? Karena waktu seru banget. Waktu itu gue pernah main bola. Iya. Tapi pakai bola plastik pastinya. Ya kan kalau pakai bola kulit tuh udah bukan gurunya lagi. Hancur dong itu papan tulis, meja dan lain-lain. Kalau di kelas gue ngambil kertas nih banyak, dirobek-robekin dijadiin satu. Terus diikat gitu atau di gimana tuh? Di apa nih kalau bilangnya tuh empel-empel lah. Oh, di ini kali ya. Pokoknya dijadiin bola gitu baru. Habis itu dimasukin kaos kaki. Oh, biar gak kemana-mana. Biar gak aur-auran ya. Oh, nah unik memang. Gue juga pernah tuh. Gue juga pernah kayak gitu. Dan ketika kita lagi main, malah ada gurunya. Terus apa? Langsung kocar kacir ya pasti. Boro-boro kocar kacir. Itu pas lagi game kan. Lagi seru-serunya kan. Penonton lagi pada nonton kan. Ayo gol, tendang. Pas lagi ditendang kena gurunya. Wah, lu bayangin dah tuh. Langsung dipanggil ke ruang guru. Lu bayangin dah tuh. Makanya gue tuh sama teman-teman gue tuh kayak sama guru BK tuh akrab banget. Bahkan bisa dibilang saudara sih. Akrab karena sering ketemu. Sering ngobrol, sering konsul kayak gitu kan. Tapi emang dikasih poin-poinnya kalau misalnya poinnya lumayan banyak ya. Poin berarti bagus kan? Maksudnya dapat poin kan biasanya bagus. Bagus biasanya kalau misalnya kita poinnya makin banyak itu dipanggil orang tuanya. Iya. Untuk dikasih tahu prestasi. Biar makin deket kan maksudnya sama orang tua. Mungkin ketika kita poinnya makin banyak nih, apalagi gara-gara yang tadi main bola, itu kan dipanggil orang tuanya dia dibilang, "Bu, anak ibu bisa nih main ke timnas." Nah, apalagi tapi besok anak ibu gak usah ke sekolah lagi. Iya, udah main bola aja sono. Saya daftarin di SSB aja gimana bukan gitu kan. Saking seringnya main bola di kelas gitu kan. Iya. Nah, kalau lu sendiri apa tuh yang lu? Kalau gue dan gak cuma main bola aja, gue juga main kartu. Main kartu apa tuh? Uno. Tapi tetap dipanggil juga. Dipanggil juga padahal Uno ya? Padahal Uno tapi tetap nggak boleh.
Gue bingung sih kenapa harus dipanggil coba lu kepikiran gak kayak Uno gitu. Padahal kan kita main pakai kartu anak kecil ya, kagak pakai duit, nggak pakai apaan, tapi sama digerebek juga. Datang tuh guru-guru mantau dari CCTV, kamu udah berapa kali di kelas kayak gini, kelas kamu doang yang kayak gini. Gitu. Makanya nggak lu bayangin aja, gue juga pernah soalnya, gue juga pernah waktu itu ke gap lah istilahnya kan, kalau zaman dulu kan bahasa ke gap. Gue pernah ke gap main kartu di sekolah, dan itu ke gapnya sama ya petugas kebersihan apa petugas keamanan gitu, tapi bukan guru. Dia datang, dia lihat, terus dia ke belakang kan, biasanya kalau anak-anak suka main kan di belakang kan, nggak mungkin terang-terangan di depan kan. Nah terus pas kita lagi main, datang lah dia, gue kira mau ikut main. Mau join. Iya, gue kira mau join kan. Ternyata malah ada apa ini? Gitu kan? Saya petugas. Bukan saya itu, saya petugas gitu kan. Petugas keamanan sekolah kan. Terus pas itu enggak Pak, kita lagi main Uno aja nih. Kenapa Bapak mau ikutan? Malah makin marah tuh. Gue bingung padahal kita baik-baik ya, Bapak mau ikutan. Iya, niatnya baik mau ngajak main. Siapa tahu kangen masa muda. Nah, kan kita kan gimana ya, mencoba family friendly juga lah ya sama siapapun waktu itu. Tapi hasil malah kita dipanggil. Ayo sini. Kamu ikut saya ke ruang guru waktu itu. Wah, dibawa kartu-kartunya. Udah kayak ini dah. Udah setara penggerebekan hal-hal yang langsung ayo kamu. Iya, makanya terus dibawa barang buktinya kan. Segitu. Barang bukti nggak tuh? Seriusan karena menurut dia kalau nggak ada barang buktinya nih anak nggak bisa dihukum kayak gitu kan. Terus ada lagi nggak selain main kartu gitu, atau apa aja nih yang mungkin hal-hal positif yang ada di seru ya. Kalau gue waktu itu apalagi di pas kelas 12 kan kelas gue di atas kan. Biasanya tuh kita kalau pas istirahat nongkrong di balkon nih, duduk, lesehan, tiduran, makan deh tuh bareng-bareng, mau main kartu kayak main apa aja kan. Nah kalau yang ini nggak digerebek soalnya kan nggak jam istirahat, nggak di dalam kelas tuh. Iya. Tapi seru sih gue lihat. Seru dari main di depan kelas di balkon. Cabut pas jam bukan jam istirahat malah. Jam apa tuh? Jam masih ini pada belajar. Jam masih pada belajar lu cabut. Jangan dicontoh ya adik-adik. Jangan dicontoh, tapi gua rasa pernah semua nih. Kayaknya sih pernah semua. Kayak tanpa harus dicontoh itu udah naluri siswa-siswa. Kalau belinya cuma ciki, beng-beng, permen itu mah kan udah biasa ya. Kalau gua belinya seblak. Seblak masih panas, gue taruh di kolong, tau gak gue cemilin. Seriusan? Itu lu gimana? Enggak, kadang tuh gue bingung orang-orang yang suka makan di kelas itu gimana dia skill biar gak ketahuan ya. Jadi gini caranya, ini tutorial ya. Bisa gak boleh dicontoh. Jadi gimana? Nih guru lagi sibuk-sibuknya nih kan. Ya biasa, ini apal banget nih, pasti izinnya ke kamar mandi. Bu, mau ke kamar mandi ya sama si A gitu kan. Terus? Kamar mandi tapi lama nih. Lama kan dibikin dulu seblaknya. Terus? Pas udah jadi seblaknya dibungkus kan sama pakai styrofoam no kan. Terus naik ke atas, tok. Enggak, biasanya enggak tok. Gimana dong? Pokoknya udah langsung nyelonong pelan-pelan. Ini plastik nih kan. Di bawah samping badan biar enggak kelihatan. Dan itu enggak dicek sama gurunya? Oh enggak, karena kita pintar. Masa terang-terangan bawa, "Bu, seblak." Terus juga waktu itu gua nih di sekolah gua pernah kebanjiran. Emang sekolah lu nih kayak apa sampai kebanjiran? Sekolah gue tuh bagus, sumpah bagus. Bagus karena banyak sumber mata air. Kenapa jadi sumber mata airnya? Jadi bagus. Masalahnya, iya tapi seketika tuh sekolah udah gak jadi sekolah tapi jadi waterboom. Oh iya, jadi waterboom, kolam lele. Makanya jadi kayak multifungsi gitu kan? Multifungsi sehat. Kayak tiba-tiba kok sekolah gue jadi ada wahana airnya kayak gitu. Tapi seriusan seru banget karena waktu itu hujan deras banget dari pagi, malah dari jam 10 sampai jam 3 itu masih hujan. Iya. Nah, pada saat jam 3-nya anak-anak mau masuk ke pelajaran berapa gitu, gue lupa kan udah lama banget tuh gue SMA. Itu air udah mulai masuk ke dalam kelas. Iya, terus. Yang tadi satu-satu. Ya enggak dong. Malah gue ayo masuk lagi semua. Saking gue tahu nih arahnya bakal kemana. Arahnya bakal enggak belajar dong pastinya ya kan. Cabut. Iya. Anak-anak, kita sudahi kelas pada hari ini ya. Karena kaki ibu sudah basah.
masa nunggu ibu ini kelelep dulu baru udah selesai kan? Kan gak mungkin. Nah tuh biasanya, bukan biasanya, waktu itu tuh gue sama teman-teman gue tuh, wah sumpah seru banget. Kita lepas seragam karena masih pakai kaos kan waktu itu kan. Kita pakai kaos. Cewek gak bisa? Ya enggak dong. Yang cewek mah di dalam kelas aja gitu. Iya. Nah tuh yang cowok-cowok tuh muterin sekolah, mainan air, terus kita main siram-siraman. Tuh seru banget, terus main selunjur-selunjuran tuh seru banget sih. Di lantai gitu kan yang berosotan semua. Nah itu lo tau kan? Dan itu tuh kayak gila, kita kayak punya apa ya, kayak punya kekuatan men. Kita pas seluncur tuh air ada efek-efek airnya gitu loh di kamar. Berasa ini avatar. Nah kayak pengendali air gitu kan. Itu seru banget gak sih? Terus apa lagi nih? Kalau sekolah gue apa? Enggak hal-hal yang mungkin seru tapi positif nih. Seru tapi positif. Apa lu pernah dapat prestasi apa gitu? Pernah. Oh, Jadi gimana tuh? Pas sekolah nih, selain jadi murid biasa, asik. Kalau gue ikut ekstrakurikuler PMR sama nari. PMR sama nari? Iya, PMR sama nari. Nah, kalau yang di PMR ini gue pernah dapet juara 3 lomba mading 3D. Ntar dulu. Lu ikut lomba lu ikut eskul PMR sama tari, tapi lu juara lomba mading. Ini di lomba PMR. Oh, di lomba PMR. Iya. Oh, gue kira. Masa nari sambil nari nempel-nempelin gitu. Enggak soalnya kalau di sekolah gue itu ada eskul madingnya sendiri. Oh, gitu. Iya, makanya gue bingung kok ada PMR ada tari tapi yang menang mading gitu kan. Gue bingung gitu. Agak gak nyambung. Iya, gue kadang suka mikir dulu tuh gimana maksudnya. Tapi gimana? Nah, jadi kalau yang di PMR ini selain PP itu kan pertolongan pertama. Oke. Ada cerdas cermat, ada tandu tuh yang itu loh, yang pakai bambu terus diiket-iket. Nah, gue sebenarnya di cabang tandu ya kan. Oh, di cabang tandu. Cabang tandu, cuma di lomba-lomba sebelumnya nih belum menang. Nah, terus gue ikut yang di cabang mading buat kayak informasi tentang pertolongan pertama dan lain-lain, tapi 3D. Oh, nah, yang ini menang. Gitu ya? 3D bener-bener bentuk. Kalau pop up kan biasa ya. Pop up tuh bukan 3D, 2 dimensi doang. Pop up itu kalau misalnya kita buka baru keluar gitu ya. Tapi ini kita tanpa buka-buka segala macam itu udah timbul gitu ya. Jadi kalau gue waktu itu bikin box kotak gitu. Yeah. Nah, ini nanti di atasnya tuh kayak ada papannya gitu kan. Papan bisa diputar bolak-balik gitu loh. Jadi ini lebih kayak mading 3D yang playful. Bener, pantesan lu menang. Iya, terus kayak pintunya tuh bisa digeser. Ini ada pintunya? Ada, pintunya bisa digeser. Terus dalamnya ada informasi lagi gitu. Gila. Keren kan? Sebelum kita lanjut nih, ini gue udah mulai kagum nih sama mading-mading lu nih. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita minum dulu lah. Oh iya. Iya gak sih? Aus rupanya Dava. Bener lagi. Tapi kalau misalkan gue nih, gue juga punya nih hal-hal yang menurut gue positif lah. Gue tuh pernah juara basket. Basket berarti bermula dari SMA juga nih, apa dari SMP? Dari SMP gue basketnya. Tapi gue ngerasain yang namanya gue meraih gak banyak juga sih, maksudnya meraih piala gitu di SMA. Gimana ceritain? Ya, gue karena gue ngerasa basket tuh merubah hidup gue sih. Gue tuh dulu kayak cupu lah. Tapi karena basket ini gue jadi anak keren. Nah, lu tau gak sih? Kayaknya gitu sih ya, kalau anak SMA punya cowok anak basket keren banget, derajatnya kayak naik gitu. Apalagi Abasnya gak sih, dulu tuh Abas kan anak basket. Gue tuh dulu waktu main BBM aja nulis di status gue Abasnya gak sih? Zaman alay-alay gitu kan sih, biar di notice wah Abas nih gitu gak sih? Itu tuh gue seru banget. Dan tapi di samping kerennya itu emang gue suka sama olahraga ini. Dan alhamdulillah gue juga dapat beberapa piala seperti yang tadi gue bilang. Dan ketika gue mendapat piala, gue nggak tahu di setiap sekolah ini ada atau enggak kayak gini. Tapi siapapun yang mendapatkan penghargaan itu akan dipanggil pada satu upacara. Gitu. Ini kita udah ngomongin baik-baiknya nih. Sekarang ada nggak sih hal yang benar-benar bikin lo trauma atau terluka pas SMA tuh, ada nggak? Aduh. Sebenarnya kalau ngomongin terluka itu bukan pas SMA, Vin. Apa? Diputusin? Enggak, putusin wajar. Iya. Sampai mental. Kena mental gue juga pernah. Itu juga gue pernah waktu SMA. Tapi yang menurut gue sampai membekas banget itu waktu gue SD. Wah, gue waktu SD itu korban bully, men. Apa nih?
Parah. Gue tapi gak nyangka seorang Dava masih bisa dibully. Bisa loh, karena gue waktu itu jadi orang minoritas menurut gue. Apanya? Apa karena? Iya. gue gak bisa nyalain siapa-siapa dong. Gue emang bentukannya udah kayak gini. Cuman waktu itu gue sekolah di madrasah kan. Gue sekolah di madrasah. Tapi mata gue begini gitu loh, sipit kan. Nah gue kadang bingung kan, kenapa orang kayak tidak mengakui gue kalau misalkan gue adalah bagian dari mereka gitu. Merasa berbeda gue padahal kalau jalan diliatin, ini anak mana, makanya ngapain di sini. Gue kayak pertukaran pelajar gitu. Kadang sampai kayak gitunya. Gue waktu itu pernah istirahat, bekal gue dimakan sama orang lain. Ya Allah. Terus gue gak bisa apa-apa dong. Karena apa? Karena dia gak sendiri, dia rame-rame. Gila kayak, Dep, mana makanan lu? Ih, parah sih, parah. Itu SD loh. Itu SD, men. Lu bayangin gue waktu SD 6 tahun, gue dibully kayak gitu. Dan gue pernah sampai dicekek sama teman gue. Bukan teman gue sih. SD juga. Bukan teman gue, orang nyekek gue mah bukan teman gue. Sorry, sorry yang nonton nih. Seriusan karena apa? Karena butuh duit. Dia malakin gue, dan ketika gue gak ada, ya emang gak ada gitu kan. Bukannya gue pura-pura gak ada, emang gak ada duit gitu. Tapi dia maksa. Dan sampai gue dicekek gitu kan kayak, ini gue bener gak nyangka sih kayak anak SD bisa sampai separah itu. Sampai separah itu, makanya dulu tuh bullying menurut gue hal yang paling kejam sih. Gue sampai nyokap gue itu ketika gue ceritain ya, nyokap gue nggak bisa berbuat banyak. Nyokap gue juga nggak mau jadi orang tua yang terlalu protektif atau posesif. Dia pokoknya mau bikin anaknya mandiri tapi tetap hidup lah, masih bisa hidup dengan apa ya, dengan lancar lah di sekolah ini, di SD ini kan. Nah jadi pada saat pulang gue selalu disewain ojek. Ojek waktu itu ada pesuruh lah di kampus kan, gue lupa lagi, di sekolah iya di sekolah dasar. SD gue. Iya. Dan itu gue sambil disewain. Gunanya apa? Biar gue pulang gak digangguin kayak gitu. Nah tapi pada saat itu gue ngerasain kok gue gini banget ya, padahal gue cuma mau berteman, padahal gue cuma mau ini, tapi kok sampai begini banget gitu. Gue 6 tahun gue kayak gini, sakit men. Iya, apalagi siapa sih anak kecil yang kuat mendapatkan pengalaman yang buruk kayak gitu. Pasti belum siap lah mentalnya. Makanya gue tuh malah jadi apa ya, dulu tuh gue sampai dicengin satu kelas. Cuman gara-gara pentolan ya. Dulu kan pentolan kan, ketua geng lah, ketua inilah apa namanya, ketua suku di ketua kelas. Suku ya, yang paling ditakutin. Padahal mah gara-gara gak naik kelas. Nah tuh, itu gara-gara dia yang nyuruh satu kelas buat ngecengin gue dicengin tuh. Wah gue dikacangin satu kelas, gue gak diajak ngomong, dan itu gue ngerasa kesepian. Bener-bener gak ada satupun yang berani deketin lo? Gak ada satupun, dan ketika gue ngomong juga dijauhin segitunya, dan gue di situ ngerasa berbeda. Ini mulai serius ya. Gue waktu itu sampai ngerasa apa yang kurang dari diri gue dan apa yang berbeda. Dan pada akhirnya gue sampai mikir, karena gue waktu itu masih kecil, gue sampai mikir apa karena kulit gue yang waktu itu putih. Iya. Gue nggak tahu sekarang masih putih atau enggak menurut penontonnya, gue nggak tahu ya. Karena waktu itu, karena gue mikir ini mungkin karena kulit gue berjemur men. Biar hitam, tapi ternyata tidak. Biar gue ngerasa sama yang lain. Lu tanya nyokap gue waktu itu jam 12 siang berjemur di depan rumah gue, sampai ditanya sama nyokap gue, kamu ngapain Dav? Terus gue bilangnya biar kakak sama kayak yang lain mah. Wow, dari situ baru nyokap gue nanya-nanya, kamu kenapa? Ya gitu, ya. Nyaman dah gue. Ya udah gak apa-apa dibully dah kalau dipegang gini mah. Nggak, tapi itu bener nggak, bukan modus ya, ini bener. Iya, gue bukan modus maksudnya, kan biar tenang, menenangkan gitu. Kayak gitu ya. Gue juga terkejut. Iya, gitu. Lu cerita juga dong biar gue ini juga. Iya. Gue sembunyiin tangannya. Aduh susah dong ntar gue nih mas. Ya udah dua-duanya deh. Oke, nah iya kayak gitu. Nah, tapi bener. Nih balik lagi, dari situ gue belajar yang namanya orang itu kita nggak bisa ngatur. Lo bisa nerima gue atau enggak, kayak gitu. Yang bisa lo lakuin adalah survive. Iya benar, dan orang-orang kayak gitu emang gimana ya? Gue nggak ngerti apa mereka itu pemikiran masih kecil atau enggak. Tapi emang kalau di gue sendiri ya, gue masuk SMP pun pernah dapet pengalaman kayak lo. Dan lo di SMP dibully? Iya sama, kasusnya juga sama. Bukan gara-gara sipit, bukan. Tapi lu berjemur juga karena kulit apa enggak, gimana? Enggak. Gue tetap mempertahankan kulit gue karena orang-orang kayak gitu sebenarnya orang-orang yang sirik. I see. Makanya gue bilang gue ingin sama kayak mereka, padahal mereka mungkin yang ingin sama kayak gue. Iya, mereka iri
mungkin karena mungkin ya. Lo lebih ganteng. Enggak. Dulu tuh gue culun banget. Sumpah gue tuh dulu culun banget. Jangan bilang gue ganteng. Tolong. Mungkin lo ganteng. Enggak juga. Tapi gimana cerita lo? Nah SMP nih, gue yang ekstrim parah tuh SMP. Gimana tuh? Kenapa? Itu gue dibully nggak cuma satu kelas ya, bener-bener satu sekolah, dari kelas dari A sampai G. Iya. Itu kan berarti ada kelas 1, 2 sama 3 dulu, 7, 8 sama 9 ya. Terus? Nah, itu 3 kelas itu dari pokoknya semuanya deh nggak banyak banget, mungkin cuma kurang dari 10% kali yang suka sama gue. Lah kenapa? Cuma karena jadi gue waktu itu kan SD di Depok. Iya, terus? Gue SMP tuh di Jawa karena gue nggak keterima di SMP favorit di Jakarta. Oke, terus? Nah, terus pada akhirnya gue milih lah di Jawa, ya kan, kayak sekolahnya kan favorit katanya di sana. Padahal sama saja, tidak. Saya sungguh menyesal. Tidak ada benefitnya. Iya. Tapi kenapa tuh? Terus kenapa? Jadi kenapa orang-orang pada nggak suka sama gue? Pertama alasannya itu karena gue dari kota. Oke, terus? Terus gue dulu dianggap cantik. Dan kulitnya juga sama, dibilang paling putih kan. Pokoknya paling kelihatan beda sendiri lah dari muka, penampilan, semua-muanya. Nah awal-awalnya pas masuk mah orang lihat kalau yang emang kenal sama gue ya, yang temenan sama gue ya emang suka gitu loh temenan sama gue. Oke. Kayak malah mereka bangga punya teman kayak gue. Cuman kan lebih banyak yang sirik ya. Bahkan gue dulu pernah punya temen deket yang pada akhirnya mereka sama temen-temennya ini yang ngebully gue balik. Oh gitu? Dan nggak cuma dia doang. Jadi kalau per kelas ini kan pentolannya beda-beda ya? Iya, pasti beda-beda. Nah, jadi setiap pentolan kelas ini mereka mengajak bersatu semua-muanya buat nggak suka sama gue. Demi apa sih segitu ya? Segitunya, emang segitu parahnya. Jadi di sana tuh kayak ngelabrak kayak gitu-gitu udah jadi budaya banget gitu loh. Dan mereka sampai bikin grup nggak? Anti Vina apa gimana gitu? Kalau ada grup fans, adanya fans ya. Ini harusnya ada ya grup fanbase, ini grup haters. Grup haters parah banget. Anti Vina garis keras gitu kan. Dan parahnya itu kan cuma gara-gara hal sepele ya. Gue pernah waktu itu, ini pas masih kelas 7 nih. Gimana tuh? Tiba-tiba ada kakak kelas datang, pentolan utama nih. Cakep juga ya kalau menurut mereka. Oke, terus? Ya secara body semok lah. Waduh, kayak terus? Anak SMP. Terus? Ayam babon punya. Waduh. Gue nggak tahu lagi ayam babon. Kalau di kuliah kan ayam itu ya, ini ayam babon. Beda. Oke, jadi gimana sih ayam babon? Udah nih, gue duduk di paling belakang nih kan. Paling belakang, kerjaan gue kalau istirahat tuh cuma belajar. Keren kan? Seriusan? Karena gue lu pencitraan doang kali ini. Enggak, serius. Oke, terus? Terus gue belajar nih, tiba-tiba ada kakak kelas datang, cewek bawa pentongan satpam. Seriusan datang. Gue kira mau ngelabrak gue ya kan. Gue udah kaget banget nih, udah nulis aja. Terus tiba-tiba dia datang duduk di sebelah gue, ngajak ngobrol. Terus? Ngajak ngobrol nih kan. Ternyata bukan gue yang dilabrak. Siapa? Ada teman gue. Gue sama sekali nggak menyangka kalau bakal dia yang dilabrak ya. Karena waktu itu dia bilang katanya, lo pacarnya si Kevin ya? Gitu. Jadi ceritanya disangka ngerebut, padahal enggak. Mereka nggak kenal sama sekali. Salah orang sih kayaknya. Oke. Cuman kan ngeri ya, udah rombongan datang ke kelas bawa pentungan, serem banget ya sih. Oke. Nah, gue ada 2 pertanyaan nih dari hal yang udah lu ceritain. Yang pertama, ini lo kan masih SMP kan? Iya. Gimana caranya anak SMP punya pentungan? Nah, gimana caranya? Maksudnya itu pentungan satpam kan? Iya, gue juga gak ngerti dia dapat dari mana. Mungkin bapaknya satpam atau gimana? Mungkin tetangganya gitu atau kan? Atau mungkin minjem dulu atau kan mungkin dia ngambil dari pos ronda kan? Siapa tahu. Tapi emang bener. Taruh. Kalau misalnya emang itu punya bapaknya, dan lu ambil buat ngelabrak, bapak lu kerja pakai apa, men? Kan udah siang, lagi libur. Dia jaganya malam kan bapaknya. Iya, masa kan kalau anak SMP kan bawa buku ya kan? Iya, bawa pentungan. Masa dia bawa pentungan, bapaknya bawa buku kan? Nggak mungkin kan? Kalau ada maling digebuk pakai buku kan nggak berasa. Malingnya, salah punya anak saya. Makanya malingnya juga nanya, Pak, kok saya dipukul pakai buku paket gitu? Gitu kan? Kamu belum bayar. PJOK lagi kata malingnya kan, segitunya men. Terus kenapa? Gimana? Menurut lu gimana? Kok bisa dapet? Gue udah bener-bener kayak
keringet dingin parah banget gue udah nulis ya. Iya aku ini lagi ngerjain SBK kak gitu kan. Udah takut banget deh, takut banget. Terus sampai akhirnya mereka udah pada keluar udah pada keluar. Udah tuh gue kayak baru nafas. Terus teman gue yang sebelah, Vin, kenapa? Enggak kenapa-napa. Itu tadi dia bukan gue gitu kan. Terus? Ini kelas 7 ya, udah kelar. Kelas 7 gue masih agak bisa nafas sedikit lah. Oh iya. Meskipun gue udah tahu nih, banyak yang emang udah gak suka. Oke, terus? Tapi di sini gue ributnya nggak cuma cewek doang, karena mungkin cowok pada caper kali ya. Bisa. Jadi gue setiap kelas, maksudnya setiap naik kelas kan beda kelas kan? Iya, beda kelas. Nah si cowok pentolan ini pasti selalu ngajak ribut gue nih. Setiap kelas tuh ada aja yang ngajak ribut gue. Cowok ngajak ribut lu? Iya, yang kayak maksudnya gangguin, ngeledekin, ya kesel dong. Enggak, itu emang modus doang kali. Iya, tapi emang gue tuh gak suka banget yang namanya digangguin. Jadi gue kayak gak pengen dianggap lemah dan sebagainya karena gue cewek gitu kan. Bener. Gue malah pernah sampai beneran berantem. Oke. Berantem sama cowok. Beneran berantem. Itu berantem. Beneran? Atau sindiran-sindiran di FB, BBM gitu enggak? Di kelas berantem sama cowok. Iya, tapi gue yang menang dong. Hah? Gimana gitu? Oh ini pasti lu pakai orang dalam nih. Oh pakai tenaga dalam. Apa lu mungkin punya ilmu kanuragan apa gimana nih? Ini nggak patut dicontoh ya tapi emang ya gimana namanya gue berusaha membela diri nggak salah dong. Yaudah lah pokoknya berantem dia gue gencet pakai kursi, udah pokoknya udah kalah. Habis itu setelah ini emang dia beneran gak ganggu gue sama sekali. Ya iyalah digencet pakai kursi, gue juga pengen ngejawab Vin, sorry Vin, gue takutnya menyinggung hati lo, gue digencet pakai kursi kan, gue ngeri juga nih, pulang-pulang gepeng gue gimana. Nah pas setelah gue udah pernah ngalahin si satu cowok ini, dari mulai cowok yang belakang gue, dari yang biasanya ada lagi nih kan, udah mulai agak jaga jarak lah sama gue. Oke. Sampai pernah ada nih satu belakang cowok kecil gitu lah, kecil gitu kan badannya. Terus? Ikutan ngeledekin gue juga, nggak tahu sih mungkin caper atau gimana kan. Baru gue bentak dikit tuh ya. Nangis. Demi apa sih? Nangis. Seriusan? Iya, padahal gue cuma ngebentak doang, belum gue apa-apain gitu loh. Kan gue jadi, kok kenapa jadi gue yang bersalah? Kan padahal gue yang nakal. Dan itu waktu SMP? Iya, SMP. Ini ada. Pertanyaan kedua gue nih, kan tadi kan soal pentungan yang pertama ya. Yang kedua itu, gimana cara ceritanya itu si zaman SMP itu bisa masalahin rebut-rebutan cowok? Aduh, gue bener-bener gak ngerti ya. Meskipun gue juga sering pacaran dari zaman dulu. Iya, tapi lu salah satu yang merebut juga atau enggak dong. Gimana tuh? Nah, ini nih si isu ngerebut cowok ini bener-bener kayak mencoreng nama baik gue banget lah. Padahal gue sama sekali gak pernah. Jadi dari kelas 7 sampai SMP di situ cuma sampai kelas 8. Sampai sebelum akhirnya gue disuruh cabut ke Depok lagi, ya karena itu tadi masalah makin banyak. Nah puncaknya masih ada lagi nih makanya tonton mulu. Tonton terus ya? Iya. Jadi puncaknya masih ada? Masih ada. Jadi lu kelas 1, kelas 2 SMP tuh juga lu banyak masalah itu? Berantem juga? Dan semakin meningkat gitu. Oh jadi kelas 3 lu lawan bos apa gimana tuh? Nah terus tadi sampai mana ya? Sampai si ini ya? Yang lu pindah ke Depok atau yang mana nih? Iya pindah ke Depok ya kan. Apa lu yang masalah rebut-rebutan cowok nih? Nah iya rebutan cowok. Dari kelas 7 udah nih, terus naik kelas 8. Naik kelas 8 tuh banyak banget gosip tentang gue. Tiba-tiba ada aja nih gue lewat digangguin sama anak-anak pentolan ini. Badannya pada gede-gede kan. Gue dulu kurus banget kecil. Ini masih mending nih segini nih. Dulu gue berapa ya berat badan tuh cuma 38. Seriusan? Iya. Terus pas kelas 8 tuh baru tuh gue naik 40 kilo aja, gue udah seneng banget. Gila. Seenggaknya gue udah punya depan sama belakang gitu. Oke, paham. Iya, biar gak kalah sama mereka. Oh benar. Ada yang disombongin kan tentang gue. Iya, masa lu gak bertumbuh gitu kan ya? Iya, namanya manusia kan wajar ya kan? Baju gue udah mulai sempit, gue bangga. Oh benar, gue juga bangga kok gue. Oke, terus gimana? Ini juga sempit kok. Aku bangga baju sempit. Irit, nggak beli baju lagi. Bener, berhemat. Iya betul. Nah, terus lanjut nih kelas 8 ya. Dari yang ada nih tiba-tiba ada aja yang nanya,
gue kemarin lihat lo jalan ke gunung sama si ini ya. Hah? Pacar gue aja bukan dia, lo lihat saya ngeliat setan. Waduh. Mirip sama gue apa gimana? Gue bingung. Kodam, biasa kodam. Iya, gue main di rumah ya kan. Udah diomelin mulu sama nenek gue. Gara-gara main dikit aja gak boleh. Gue main lebih dari 2 jam tuh udah gak boleh. Itu gak boleh? Gak boleh. Ini lagi tiba-tiba gue ditemuin di gunung. Ada aja yang bilang. Gila. Ini udah nih. Parah. Terus tiba-tiba ada lagi yang ngomong ke gue. Gue kemarin lihat lu di konser di kota Jepara. Emang lu kesana? Hah? Sejak kapan gue nonton konser, Bambang? Kenapa lu jadi ada di mana-mana gitu? Iya, gue bingung ya. Apa orang yang bilang kayak gitu tuh halu kali? Kayaknya. Apa emang pengen mengkambing hitamkan lu? Kayaknya sih itu ya, kayaknya itu. Kan? Karena saking gak sukanya sama gue. Nah, karena berita-berita kayak gini nih, mereka nih pada gak suka sama gue makin percaya dong. Makin percaya, makin bikin berita yang enggak. Gue dibilang rebut pacarnya si A, si B, si C. Dibilang centil, apa segala macam. Sampai ya, ini parahnya banget. Karena saking dibilang centilnya, gue mau bikin kunciran yang aneh-aneh aja tuh gak berani. Serius? Padahal mereka tahu kan anak-anak zaman SMP, gue dulu belum pakai kerudung kan. Yang dikuncir ke sini lah, terus habis itu dikepang tahu. Terus dikepang sini lah, ono lah. Gue tuh nggak berani, gue pakai bando aja dibilang centil, dibilang so cantik gitu. Oh, jadi lu masih polosan aja gitu di situ? Iya, paling mentok pakai bando, tapi itu juga nggak sering-sering, gue udah nggak berani kan. Terus? Pokoknya simpel-simpel aja lah. Itu juga kayak udah diliatin gitu loh. Jangan kan muncir ya, gue cuma jalan doang ke perpus nih, lewatin si kelas-kelas pentolan ini ya kan. Mereka udah ngecengin gue duluan. Pokoknya setiap gue lewat tuh ada aja dia omongan mereka. Dari ya elah gaya jalan gaya bener, megal-megol kayak model aja. Tapi sekarang gue jadi model. Wow. Tolong lihat yang tadi lihat Vina di gunung, sekarang lihat dia ada di puncak. Iya, betul. Puncak karir, atas lu dong. Yoi. Belum. Sekarang beneran ada di gunung ya, tapi gunung beneran jalan jadi model. Itu justru doa dong. Doa, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau tadi kita udah ngomongin yang baiknya maupun yang buruknya masa-masa SMA kita. Betul. Menurut gue pesan dari yang buruknya ya, kalau yang baiknya mah udah pada tahu lah ya. Kalau yang buruknya tuh karena kita ternyata gue sama Vina kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Nggak cuma kita doang berdua. Dan kalau lu tadi dicekek, gue didatengin ke kelas lagi istirahat, sama gue lagi belajar juga. Gue tuh nggak pernah berani istirahat. Terus? Keluar kantin kalau nggak ada teman gue sama sekali nggak berani. Pulang gue selalu paling terakhir ya. Yang namanya paling terakhir nih sekolah udah sepi, gue baru pulang. Setakut itu. Sampai jadi penunggu sekolah loh. Karena gue pernah tiba-tiba dilemparin es dari belakang di parkiran. Iya, maksud gue, oke, lu emang nggak dibully waktu pada saat pulang sekolah, tapi kesurupan. Saking takutnya. Terus nunggu sepi kan baru pulang. Nunggu sepi. Itu dia. Terus tiba-tiba yang gue bilang gue lagi di kelas lagi belajar, makanya gue sosok sibuk belajar karena itu takut. Tapi nggak mau diliatin ke orang gitu loh. Paham. Terus tiba-tiba dia datang duduk depan gue, megang pulpen, mau coret-coret muka gue. Ini yang terakhir nih, kejadian terakhir sampai akhirnya. Pokoknya itu gue udah kayak bener-bener gak ada yang berani nolongin gue dah. Orang-orang pada menyingkir semua di situ, gue cuma nunggu bel masuk, tau gak? Karena semua orang juga gak suka sama lu kan? Gue. Enggak, pada gak berani, gak ada yang berani. Iya. Bahkan teman sebangku gue aja gak jauh, dan akhirnya minta maaf, gue gak berani, sumpah bantuin lo gitu. Gue cuma berharap guru datang doang loh gitu. Oke. Terus baru deh abis itu gue laporin ke bokap, nyokap, sama guru BK, baru kelar. Makanya lu pindah? Iya, terus abis itu gue pindah. Oke, teman-teman, jadi gue rasa cerita Vina nih kalau dilanjutin gue mungkin bisa nangis ya. Aduh, parah banget. Ini serius loh, padahal gue dikit lagi nangis ini. Tapi gue stop aja kan, takutnya nangis bener kan gak lucu gitu kan. Iya. Jadiin pelajaran aja teman-teman. Yang namanya bullying itu lo gak keren. Lo ngelabrak tuh sama sekali gak keren. Lo gak tahu apa akibatnya bagi kita, mental kita, trauma kita, atau bahkan sampai bikin yang namanya trauma bersosialisasi. Dan lo udah pernah ngerasain itu, udah pernah ngelewatin. Betul. Mungkin anak-anak sekarang udah pinter. Bilangnya enggak kok, kita nggak bully, kita manajemen konflik. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Manajemen konflik itu biasanya di organisasi. Iya. Gitu. Tapi kalau cara lu nyakitin orang, bahkan sampai dianya ngerasa harga dirinya terinjak-injak karena lu, itu udah salah, men. Salah banget. Okay? Jadi kalau lu mau keren ya lu berprestasi lah, bener kan? Prestasi, belajar. Kayak namanya labrak-labrakan itu kayak aduh udah banget deh. Benar. Oke, ngomongin soal prestasi dan belajar nih. Iya.
Terus kalau misalnya gue nih, kalau gue itu cara belajar gue simpel. Nih gue singkat aja ya. Waktu SMA aja nih gue ceritain kalau misalnya gue bikin grup belajar. Wah, gue tuh kalau dulu istilahnya pinter lah milih teman. Gue cari tuh teman gue yang sekiranya bisa dimanfaatin. Enggak. Bisa diambil ilmunya. Bisa diambil ilmunya, bisa diajak diskusi dan kerjasama kayak gitu kan. Wah, bener-bener gue jadiin teman gitu loh. Jadi yang tadi manfaatin itu bercanda doang. Karena teman gue nonton dikira wah. Jadi Dava selama ini aku dimanfaatkan gitu kan. Nah tapi sebenarnya ya gue ini aja apa namanya? Gue emang pinter nyari teman. Gue selalu milih teman yang menurut gue emang layak untuk ditemani gitu. Lebih baik pinter cari teman kan daripada pinter cari contekan. Nah ini dia yang gue cari, Bray. Kayak gitu. Tapi gue nyontek juga kalau tenang. Ya gue juga pernah, semua orang pernah gitu kan. Yang penting lu harus pinter nyari teman kalau menurut gue. Dan lu harus bikin grup belajar. Grup belajar emang kedengarannya formal. Tapi kalau misal itu adalah temen lo, lu gak bakal ngerasa formal. Bahkan lu bisa sambil bercanda-canda walaupun itu konteksnya belajar. Lebih asik ya belajar sama teman daripada sama guru. Jadi mungkin gue bakal nanya nih Vin nih. Apa? Soal kalau misalnya kita zaman sekarang. Kalau zaman sekarang gak ada kayak dulu kita dulu kan. Kalau online kayak gini, gue rasa ya biasa lah ya, atasan rapi, bawa sarung, kolor atau malah nggak pakai, nggak tahu. Oh, jangan dong, harusnya kita teman-teman nih siap untuk melaksanakan sekolah, walaupun itu online ataupun offline, benar nggak? Untuk menghindari tiba-tiba berdiri. Nah, iya kan, tahu-tahu dipanggil orang tuanya pas sendiri, waduh, kok cilukba gitu kan? Betul. Nah. Udah lengkap nih kayak kita ngobrol ya. Sekarang kita mau Uhamka bertanya. Oke, sekarang kita udah di Uhamka bertanya. Yeay. Nah, di Uhamka bertanya ini, jadi kita udah ngasih Q&A ya di IG Uhamka PMB. Jadi mungkin teman-teman yang mau ikut jawaban-jawabannya atau pertanyaan ataupun pernyataannya yang ingin dibacain di sini, langsung aja follow dan stay tune, langsung dijawab juga Q&A di setiap harinya. Betul. Nah, kali ini kita nanyain nih sama teman-teman Uhamka PMB, followersnya yang pastinya, apa aja yang lo kangenin di masa-masa sekolah? Nah, ini lucu-lucu nih jawabannya nih. Iya. Mungkin lu bakal bacain ya? Oke, lu bacain dulu deh. Yang pertama. Oke. Study tour keliling sekolah buat lihat doi. Sama. Gue caper-caper aja sih keliling, naik-naik kelas gitu kan. Atau biasanya bagian absen gitu kan, sekalian lirik doi. Cuman lihat doi lu study tour? Gila lu. Halo gitu kan. Itu seriusan? Seriusan, bagian absen. Enggak, jadi modus-modus orang nganter-nganter absen gitu ya? Iya, apalagi kalau biasanya ngelihat yang sama nih cewek-ceweknya. Bener. Waktu itu juga gue pernah kayak misal guru piket kan, tolong nih anterin absen ini ke kelas ini, bener nggak? Oh jadi itu alasannya. Jadi itu modus-modus Anda. Untung waktu nanti kuliah nggak ada absen-absen dianterin lah. Iya, nggak ada. Ini lanjut nih yang kedua. Dispen buat turnamen volley. Wah ini keren banget. Kalau gue waktu itu dispen nari. Oh jadi sama-sama untuk prestasi wajar lah ya dispen ya. Iya, dispen. Kan bukan cabut, beda. Nah, kadang gue juga sangat menyayangkan kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang tidak memberikan dispensasi. Iya, itu kesel banget sih gue. Untuk murid-muridnya yang memang ingin berlomba gitu loh. Karena kan yang kalau misalnya emang dia berlomba dan dia menang, kan nanti benefitnya buat sekolah-sekolah lagi, bener gak? Bener, sekolah jadinya. Kayak gitu, jadi ya udah berikan keluasan lah. Iya. Dan kebebasan kalau misalnya emang murid-muridnya ingin berlomba. Udah gitu giliran menang pialanya dibuat sekolah. Nah, kayak gitu. Ya mungkin bisa dievaluasi ya. Enggak? Lanjut ya. Nungguin gebetan di depan gerbang pas pulang. Waduh, ini biasanya bucin-bucin nih. Buciners. Masalahnya ya, ini kan baru gebetan ya. Oke lah kalau misalnya dia nungguin terus datang. Nah, misalkan pas ditungguin, gebetannya datang, ternyata dijemput orang lain. Aduh, sakit hati banget. Ya, udah nungguin lama-lama, yang harusnya mungkin bisa pulang lebih cepet, malah sakit hati. Pacar dulu gimana dong. Sih? Makanya, iya kalau misalnya masa sesuatu yang belum pasti jangan diinilah. Jangan. Yang pasti-pasti aja dulu. Lanjut ya.
kangen pukul-pukulan sama teman sekelas. Nih emang ini nih, emang oh Dilan mungkin Dilan nih masuk ke pukul-pukulan nih dia nih. Atau emang sekolahnya di Bandung kali. Siapa tahu. Iya kan kalau Dilan kan geng motor ya nggak sih? Apa ini siapa nih? Apa ini emang musuhnya Dilan kali ini? Oh siapa tahu ya dari geng motor sebelah. Nggak usah hobi pukul-pukulan loh sama teman sekelas. Oh bercanda kali kayak apa? Ih kamu. Oh gitu, ya nggak gitu dong. Ini masa ini cowok kayak ini. Cowok. Kalau kayak gini lucu. Bahaya. Itu kayak udah mulai belok tuh kayaknya. Oke, jadi ya kalau pukul-pukulan tapi emang itu bercanda ya itu terserah lah, tapi asal nggak menyakiti, bener nggak? Iya, cukup dia aja. Mungkin segitu aja UHAMK bertanya pada kali ini. Kita bakal langsung masuk ke You Games. Oke, kita langsung lanjut di You Games. Nah, You Games kali ini kita mau main jawab cepat seputar pertanyaan-pertanyaan masa SMA. Ya, betul. Masa-masa sekolah ya. Iya, langsung kita switch seperti biasa. Jepang, 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke, sekali aja ya. Iya. 1, 2, 3. Gue bener mau ngitung 1. Lu 1 tapi udah begini. Gimana dah? Yaudah. Gimana dah? Nih nggak bisa nih kalau cewek selalu benar di sini tuh sulit. Yaudah. Oke, tapi kita harus tatap-tatapan biar nanti kita bisa kelihatan nih dia bohong atau benar. Benar? Iya. Oke. Udah siap ya? Iya. Oke. Jam pulang sekolah atau jam istirahat? Pulang sekolah. Lebih enak pulang sekolah ya? Iya dong, kan udah langsung rumah. Tapi bukan jam istirahat itu bisa bareng teman gitu segala macam. Kalau di pulang sekolah, apa pulang sekolah malah main sama teman waktu yang lebih lama? Sama pacar, main, makan, nongkrong. Bebas ya? Bebas, nonton. Oke. Lanjut. Disamperin kakak kelas karena ketahuan dandan atau disamperin kakak kelas karena kelihatan songong? Ayo. Ketahuan dandan. Kenapa tuh? Karena kalau kelihatan songong makin dihajar. Oh, kalau dandan ya emang hak gue buat dandan. Iya, kenapa gitu? Lo mau minta lipstick? Emang yang beliin gue makeup, gitu kan? Iya, kalau mau bilang aja nih. Bener-bener kalau songong ya emang mungkin itu emang salah lo gitu kan ya. Oke, lanjut. Salah pakai seragam pas upacara atau salah pakai seragam pas ulangan akhir? Pas upacara lah. Kenapa tuh? Kan pas upacara biasanya disuruh ke depan kalau yang salah. Ya udah tinggal ke depan. Kalau pas ulangan suruh pulang, nggak ikut ujian. Nggak dapat nilai. Iya kan? Oke. Masuk akal. Lanjut. Oke. Pacaran di kelas atau di kantin? Di kelas. Di kelas kan tadi ya? Tapi di depan kelas, karena kita beda kelas. Oke. Di depan kelasnya siapa biasanya? Kelas cowoknya apa ceweknya? Berarti dia yang nyamperin. Bisa aja emansipasi, nggak ada yang tahu. Ada sih, tapi jarang. Oh jarang, oke. Lanjut. Diomelin guru karena makeup atau diomelin guru karena nggak ngerjain PR? Nggak ngerjain PR. Karena Ayo. Ya udah nggak ngerjain PR. Seriusan? Iya deh. Bukannya karena makeup? Ya karena gue waktu itu kan itu hak belum makeup. Oh. Belum makeup dulu nggak boleh kan, bukan gini. Jadi emang lebih seringnya dimarahin karena nggak ngerjain PR? Iya. Oke. Asal sering-sering aja. Benar. Oke, udah selesai. Oke, sekarang gantian Anda Pak. Siap. Udah siap? Insyaallah. Yuk. Kelas atau kantin? Kantin. Ngapain maksudnya? Makan lah. Iya, makan. Main lah. Iya. Makan bareng teman di kantin atau makan bareng pacar di kantin? Makan bareng teman lah, vibe-nya beda. Karena lo gak punya pacar waktu itu. Punya enak aja. Punya lah. So tau-tauan dia. Punya, Vin. Oke. Mau bilang jomblo. Guru bawel tapi nyebelin atau guru marah-marah tapi ngangenin? Guru mending marah tapi ngangenin. Soalnya kalau udah bawel tapi nyebelin tuh dua. Negatifnya udah dua tuh. Mending marah tapi ngangenin. Kalau udah bawel gue kagak kangen-kangen buat apa? Benar tapi benar. Oke. Salah pakai seragam pas upacara atau salah pakai seragam pas ulangan akhir? Ya sama kayak lu lah, pas upacara aja. Daripada gue gak dapet nilai. Iya betul. Distrap karena ketahuan pacaran atau distrap karena ketahuan ngisengin temen sendiri? Mending ngisengin teman sendiri. Karena ketika lo ngisengin teman sendiri itu rasa percaya dirinya beda. Kalau lo ketahuan karena pacaran itu lo malu banget. Malu banget anjir. Iya malu banget. Itu lo udah setara bikin ya? Enggak, justru enggak nih. Makanya gue amit-amit karena lu udah setara bikin skandal. Iya. Sumpah. Sumpah lu udah setara bikin skandal, men. Makanya lu mendingan ketahuan buat ngisengin temen lu aja dah. Terima kasih buat kalian semua yang udah pada nonton acara pada hari ini. Ya, dan gue juga mau ngasih tahu
dari sekian banyak cerita yang udah kita sampein, dari sekian banyak mungkin keluh kesah dan senang-senangnya, dan akhirnya kita berkuliah di UHAMKA ya. Iya, kalau lo kenapa waktu itu? Alasan gue kuliah di UHAMKA itu yang pertama karena akreditasinya A, dan ketika gue nyari ya emang bener gitu loh. Lo bisa juga nyari di Instagram, mau di website juga itu emang akreditasinya A. Dan ketika gue nyari prospek kerjanya juga yang dibutuhkan adalah akreditasi A kayak gitu. Sama sih, gue juga. Kalau gue sendiri emang waktu itu gue langsung cari universitas swasta. Nah gue searching di Google universitas terbaik di Jakarta, di Jabodetabek. Emang selalu yang muncul nih nama-namanya UHAMKA. Ya, kenapa kayak gitu? Nah, karena gue kan selalu cari yang sesuai budget dong, tapi kualitasnya bagus. Worth it. Iya, akreditasi A. Dan gue kan milih FISIP di sini juga A, makanya gue pilih UHAMKA. Karena emang pas banget lah, ada budget, ada kualitas. Nah, gitu. Betul. Dan buat gue yang terakhir nih ya, alasan gue yang paling penting banget di sini, kenapa gue bisa masuk dan memilih UHAMKA untuk menjadi tingkat lanjut gue dalam hal perkuliahan atau pendidikan, itu adalah ketika gue berkuliah sih. Ketika gue berkuliah, gue mulai sadar kalau misalkan lo itu nggak harus menjadi lulusan yang pintar doang. Betul. Karena di UHAMKA lo akan menjadi lulusan yang beriman. Yes, mantap. Oke, mungkin segitu aja. Kita cheers lagi ya nih. Aduh. Penutupan. Oke, karena kita udah selesai buat ngomongin semuanya tentang permasalahan SMA dan sekolah-sekolah waktu itu. Dan jadi Labrakers. Dan Bulliers ya. Jadi mungkin kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa buat subscribe, like dan komen, share tentunya ya. Oke, jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.